Kakak-kakak, salam jumpa dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu adalah program kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 dengan tema belajar dari kisah Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, Tuhan memulihkan. Kita mau berdoa lebih dulu ya kakak-kakak sebelum kita memulai persiapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang mau mempersiapkan bahan ajar sebelum kami menyampaikannya pada anak sekolah minggu. Berkatilah kami ya Bapa. Amin. Kita akan awali dengan Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan renungkan diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua. Mari kita buka Alkitabnya ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14, saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru, edisi yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Yesus." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Mari kakak-kakak kita susuri ayat per ayat, kita temukan apa pesan firman Tuhan di dalam bacaan firman Tuhan kita ini. Di ayat pertama disebutkan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Jadi, kata lagi menunjukkan bahwa ada proses yang sudah berulang. Kalau kita melihat ayat 14, maka ini kali ketiga. Jadi, sudah ada 2 kali penampakan Tuhan Yesus yang dialami oleh para murid-murid. Tapi dalam situasi itu, ternyata murid-murid masih gelisah, masih belum tahu, belum bersemangat, dan makanya Tuhan Yesus lalu ia menampakkan diri lagi di tepi Danau Tiberias sebagai berikut. Ini adalah kisahnya. Jadi proses penampakan diri ini adalah berkali-kali ya kakak-kakak. Mungkin selangnya ada beberapa waktu yang cukup panjang. Dan dalam ayat yang kedua disebutkan di sana berkumpul, di pantai itu berkumpul. Jadi biasanya mereka berkumpul di rumah, tapi itu di pantai itu mereka berkumpul ya. Simon Petrus, Thomas, Didimus, dan beberapa teman yang lain disebutkan nama-nama di sana. Dan di antara para orang-orang itu, para murid-murid Tuhan Yesus, ternyata yang berinisiatif sekali adalah Petrus. Petrus punya sebuah inisiatif untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Aku pergi menangkap ikan. Kenapa menangkap ikan? Ya, karena Petrus seorang nelayan. Tapi juga mungkin karena mereka lapar, karena makanan pada saat itu ya ikan. Dan
mereka lebih mudah untuk mencari ikan karena mereka mungkin lapar pada saat itu. Makanya kalau kita melihat kisah selanjutnya, Tuhan Yesus menyediakan sarapan karena mereka begitu laparnya. Di ayatnya yang ketiga ini juga ternyata disebutkan bahwa para murid-murid yang lain nggak tahu juga arahnya, dan para murid-murid lain lalu mengatakan kami pergi juga dengan engkau. Nah, ini terlihat sekali bahwa kepemimpinan Petrus itu begitu kuat. Jadi ketika Petrus mau pergi kemana, yang lain mau ikut gitu ya kira-kira ya. Dan Petrus memang berinisiatif untuk menunjukkan apa yang dilakukan pada saat itu. Dan akhirnya mereka memilih untuk berangkat ya. Kata berangkat ini bisa diterjemahkan dengan keluar ya. Jadi mereka di dua penampakan yang sebelumnya mereka takut, mereka ada di tempat terkunci ya, dan sekarang mereka berani keluar ya. Walaupun dalam keterangan ayat yang ketiga bagian akhir, tetapi malam itu, jadi peristiwa ini terjadi malam hari ya. Jadi mungkin saja mereka berani keluar karena masih malam, karena sudah malam ya. Dan itu menunjukkan bahwa masih ada rasa takut, ada gelisah, ada ketidakmengertian, putus asa dan lainnya yang dialami oleh para murid-murid. Nah, kisah kita berlanjut dengan situasi di mana mereka bekerja dan sampai dengan hari sudah tidak malam lagi. Ayat 4 menunjukkan hari mulai siang. Jadi sudah mulai terbit matahari, mereka nggak dapat apa-apa. Karena ketika Tuhan Yesus menanyakan, adakah padamu lauk pauk? Mereka menjawab, tidak ada. Kalau perkataan Tuhan Yesus kepada mereka yang di perahu itu bisa terdengar oleh mereka, maka mungkin jaraknya nggak begitu jauh ya. Dan kalau kita melihat teks kita selanjutnya, memang jaraknya hanya 200 hasta ya. Disebutkan di sana bahwa mereka sudah seharian, semalaman ya, bekerja mencari ikan, dan mereka adalah nelayan, dan mereka tidak mendapatkan ikan. Dan itu adalah situasi yang sangat-sangat buruk sekali, di mana mereka berangkat dengan sebuah harapan dapat ikan karena mereka mungkin lapar, tapi ternyata kerja semalaman nggak dapat apa-apa. Itu sangat membuat semangatnya mungkin terpuruk sekali. Tapi Tuhan Yesus hadir, dan di ayat yang ke-6 disebutkan bahwa tebarkanlah jalamu, maka kamu akan memperolehnya. Lalu mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Dan ternyata benar, dapatnya banyak, tidak dapat menariknya karena ikannya banyak sekali. Jalannya begitu penuh dengan ikan. Nah, peristiwa itu mencelikkan mata mereka, menyadarkan mereka. Ayat 7 disebutkan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Bagian ayat 7 bagian awal ini menarik sekali. Peristiwa penuhnya ikan pernah dialami Petrus ketika akhirnya dia ikut Tuhan Yesus. Peristiwa ini harusnya membuat Petrus langsung sadar. Ya. Tapi yang sadar adalah murid yang lainnya. Murid yang lainnya ini nggak ngalamin soal itu sebelumnya. Tapi mungkin Petrus bercerita kepada murid yang lain tentang pengalamannya itu. Dan pengalaman yang diceritakan itu ternyata membuat temannya ini memiliki kesadaran. Jadi penting banget nih ya, kalau kakak-kakak diminta untuk berbagi kebaikan-kebaikan Tuhan, berceritalah. Jangan tunduk dan tidak mau cerita, malu ya. Karena ketika saudara bercerita, mungkin itu akan membekas dalam sanubari benak pikiran teman kita, dan akhirnya dia terus ingat Tuhan ya. Dan bisa juga ia bisa mengingatkan kita juga, seperti yang terjadi pada Petrus. Jadi yang mengingatkan Petrus bahwa itu Tuhan adalah orang lain. Maka langsunglah Petrus ketika mendengar itu, maka ia mengenakan pakaiannya. Jadi terlihat sekali keseriusan Petrus ketika mencari ikan. Semalaman itu sungguh-sungguh sampai dia buka baju ya. Mungkin karena keringetannya, tebar jala kanan kiri dan nggak dapat. Jadi menunjukkan bahwa Petrus bekerja dengan luar biasa tapi nggak dapat apa-apa. Dan ketika dia tahu itu Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya, tanda menghormati sang guru, sang Tuhan yang akan dia jumpai itu, dan dia terjun ke dalam danau. Jadi kerinduan Petrus untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus begitu besar, tapi tetap Petrus menghormatinya. Dia pakai baju dan terjunnya. Dan sebagian dari mereka lalu menghela perahu itu karena jaraknya nggak cukup jauh.
200 hasta. 200 hasta kira-kira 100 meteran lah. Nah, kisah kita dilanjutkan ketika mereka sampai di pantai, ternyata mereka melihat. Jadi mereka tahu, wah di sana sudah ada api, arang, dan ikan, dan roti di atasnya. Wah, Tuhan Yesus ternyata tahu banget kebutuhannya para murid-murid ini. Dan Tuhan Yesus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para murid-murid, yaitu sarapan. Lalu Tuhan Yesus bukan hanya menyediakan, tapi juga mau melibatkan para murid-murid untuk ambil bagian menyediakan sarapan menjadi lebih semarak. Ambillah beberapa ikan, di ayat 10 disebutkannya. Dan lalu Petrus menghela jala itu 153 ekor. Kita nggak perlu pusing-pusing menerjemahkan apa arti 153 ekor. Yang pasti ini menjelaskan banyaknya ikan itu sampai dengan jalannya itu susah ditarik tapi tidak koyak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang benar-benar spektakuler. Pagi itu harapan mereka dapat ikan terpenuhi, harapan mereka mau makan terpenuhi karena Tuhan Yesus menyediakan. Jadi tampak sekali Tuhan Yesus tahu kebutuhan para murid-murid. Dan apa yang terjadi dalam perjumpaan dengan para murid-murid ini? Kakak-kakak yang terkasih, ini sangat penting ya. Di bagian inilah sebenarnya tema Tuhan memulihkan terlihat sekali. Di ayat 12 disebutkan, Tuhan Yesus nggak bertanya, kenapa kamu kembali ke laut? Dan kenapa kamu kembali ke danau? Kenapa kamu mencari ikan? Kenapa kamu nggak menyebarkan berita kebangkitan? Padahal kamu udah 2 kali berjumpa dengan aku yang bangkit ini. Tapi Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka. Mari, sarapanlah. Makan dulu aja. Ya. Tuhan Yesus sangat menerima. Ajakan mari sarapan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menerima mereka. Memulihkan relasi itu. Jadi, Tuhan Yesus nggak tanya ini dan itu, komplain ini dan itu, mempersalahkan mereka. Tapi Tuhan Yesus memulihkan mereka dengan mengundang mereka sarapan. Dan bukan hanya mengundangnya, Tuhan Yesus mengajukan. Ayat 13 disebutkan, Dia maju ke depan, mengambil roti, dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali menggambarkan penerimaan Tuhan Yesus. Kakak-kakak, dari seluruh bagian firman Tuhan, ayat 1-14 ini, dari Yohanes 21, kita belajar bahwa Tuhan mengerti kebutuhan umatnya. Tuhan tahu para murid-murid ini lapar, butuh ikan. Tuhan memberikannya 153 ekor banyaknya. Tuhan juga memulihkan relasi dengan umatnya. Dia nggak tanya ini dan itu. Tuhan memulihkan dengan mengajak mereka sarapan. Dan kalau peristiwa ini terjadi pada para murid-murid, kita perlu yakin juga dan percaya bahwa Tuhan yang sama juga penuh dengan anugerah yang memulihkan kita yang berdosa, adik-adik yang berdosa, adik-adik yang pernah salah, adik-adik yang pernah bohong, adik-adik pernah menyontek, atau adik-adik yang melakukan keberdosaan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan mau mengampuni dosa adik-adik kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan, dan Tuhan akan memulihkan. Demikian bahasan firman Tuhan. Semoga kakak mendapatkan ide untuk menyampaikan pesan-pesan ini dengan tepat kepada adik-adik. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, dan kita mau mendengarkan metode pengajaran di kelas Batita Balita yang akan disampaikan Kak Pendeta Yerusa. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 tentang belajar dari kisah Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, Tuhan memulihkan. Kita mau mendengarkan Kak Pendeta Yerusa nih yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Mari silakan Kak Pendeta Yerusa. Selamat malam kakak-kakak guru sekolah minggu yang hebat. Malam hari ini kita akan mencari insight-insight yang baru untuk menceritakan cerita kepada anak balita dan juga batita. Nah kakak-kakak, literasi anak usia dini mencakup berbagai kemampuan bahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan pemahaman bahasa. Ini kakak-kakak merupakan fondasi penting bagi perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosional anak-anak itu. Lalu, salah satu cara yang efektif yang bisa ditempuh untuk meningkatkan literasi anak usia dini adalah melalui storytelling atau bercerita. Pada tahap prasekolah, anak-anak sudah dapat menceritakan kembali sebuah cerita dengan lebih banyak detail dan alur yang lebih jelas, serta mampu menggambarkan karakter dengan baik. Mereka juga dapat menyampaikan ide-ide mereka sendiri tentang cerita yang sudah mereka dengar, termasuk mengidentifikasi tema dan pesan moral spiritual dari cerita tersebut. Namun, kakak-kakak guru sekolah minggu dan orang tua perlu memahami langkah untuk membantu anak usia dini dalam menceritakan kembali cerita ini. Dan itu meliputi menyederhanakan cerita, menggunakan alat bantu visual, melibatkan anak-anak dalam cerita, membuat rekaman suara, bermain peran atau role play, berdiskusi tentang cerita, dan memberikan dukungan serta pujian dalam proses bercerita anak. Dan dengan pendekatan kreatif dan dukungan yang tepat, baik guru sekolah minggu maupun orang tua dapat membantu anak-anak memahami dan menceritakan kembali cerita ini dengan baik. Dan ini adalah contoh-contoh jenis dan bentuk buku yang bisa dipakai bercerita oleh anak usia 0 sampai 5 tahun. Yang pertama adalah buku bantal. Buku bantal ini adalah buku yang dibuat dari jenis bahan yang sangat lunak, yaitu kain dan busa. Dan dari bentuknya, buku ini tidak akan melukai bayi ataupun anak-anak. Buku yang kedua adalah buku busa. Buku ini adalah kertas bergambar yang dilapis dengan foam, sehingga buku ini sangat bersahabat dengan anak-anak, tidak akan melukai permukaan kulit maupun tangan anak-anak. Buku bantal dan buku busa direkomendasikan untuk bayi sampai dengan 3 tahun. Lalu, ini adalah buku bertekstur, di mana melalui ceritanya anak-anak sudah mulai mengenal tekstur-tekstur yang ada di sekitarnya. Misalnya, tekstur bulu binatang, tekstur pasir, tekstur batu-batuan, dan lain sebagainya. Lalu buku berikutnya adalah buku geser, di mana buku ini halamannya dapat digeser memanjang keluar. Lalu selanjutnya adalah buku pop-up. Buku pop-up adalah buku yang dapat memunculkan 3 dimensi dari cerita di buku itu, sehingga akan menstimulasi imajinasi anak dalam 3 dimensi. Nah kakak-kakak, mari kita simak contoh cerita balita dan batita untuk kisah cerita Alkitab hari ini. Adik-adik, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga kalinya, Yesus menampakkan diri di tepi pantai Danau Tiberias. Di tepi pantai, ada beberapa teman Simon Petrus, yaitu Thomas, Nathanael, dan 2 murid lainnya. Simon Petrus berkata, "Ayo kita pergi menangkap ikan."
Teman-temannya menjawab, "Ya, kita akan pergi bersamamu." Mereka naik ke perahu, tetapi sayangnya malam itu mereka tidak menangkap ikan apapun. Ketika pagi tiba, Yesus berada di pantai. Tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu memiliki makanan?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Cobalah masukkan jaringmu ke sebelah kanan perahu, dan kamu akan menemukan banyak ikan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu salah satu dari mereka berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar itu, dia segera mengenakan pakaiannya karena dia tidak mengenakannya, dan kemudian dia melompat ke dalam air. Kemudian teman-teman yang lain datang dengan perahu mereka karena mereka tidak terlalu jauh dari pantai, hanya sekitar 200 langkah saja, dan mereka menarik jaring yang penuh dengan ikan. Ketika mereka tiba di pantai, mereka melihat api kecil dari arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Yesus berkata kepada mereka, "Bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jaring itu ke darat. Di dalamnya ada banyak ikan besar, 133 ekor. Meskipun begitu banyak, jaringnya tidak robek. Yesus berkata, "Ayo, mari kita makan bersama-sama." Tidak ada yang bertanya, "Siapa dia?" Karena mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus kemudian datang ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, juga ikan. Itu adalah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya setelah dia bangkit dari kematian. Nah, kakak-kakak, dari cerita yang baru saja kita dengarkan, kita bisa melihat bagaimana cerita di dalam Alkitab itu disederhanakan di dalam bahasa yang dimengerti oleh anak-anak, sehingga anak-anak pada saatnya mereka bisa menceritakannya kembali dalam bahasa mereka yang sederhana. Selamat mencoba dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Yerusa yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Trianake yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 dengan tema belajar dari kisah Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, Tuhan memulihkan. Kita mau mendengarkan Kak Trianake yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silahkan Kak Trianake. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama dengan aku Trianake Setiawan dari GKI Beringin. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kelas kecil yang akan menceritakan Tuhan memulihkan, Tuhan Yesus menampakkan diri di Pulau Tiberias.
dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita mau lihat dulu tujuan pembelajarannya nih, ya Kak. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Yesus memulihkan hidup Petrus. Yang nomor 2, anak mau bersyukur atas Tuhan yang memulihkan dengan terus percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup seturut firman-Nya. Nah, kakak-kakak, kita bisa melihat sendiri bahwa di dalam kisah Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 ada satu adegan ulang di mana waktu itu para murid sebenarnya telah merasakan peristiwa yang hampir sama ketika bertemu dengan Yesus Kristus pertama kali. Tapi karena kesedihan mereka, karena juga kemuraman mereka, kebingungan mereka, akhirnya mereka kembali lagi menjadi nelayan. Tetapi yang lucu adalah ketika mereka mulai mengenali bahwa ini adalah pola yang berbeda gitu ya. Ini adalah polanya Yesus Kristus. Ya ini ketika Yesus memanggil, Yesus juga menyuruh mereka setelah semalaman mau mencari ikan, tapi tidak menemukan ikan. Akhirnya mereka diminta untuk pergi ke salah satu sisi danau. Lalu mereka memancing di sana atau menangkap ikan. Nah, kakak-kakak yang menarik juga di dalam kisah Yohanes ini ada satu tokoh yang menjadi fokus, yaitu Petrus. Nah, Petrus ini bukan tanpa kesalahan dan tanpa penyesalannya. Di sini sangat dijelaskan bahwa Petrus juga ada di dalam penyesalannya, kakak-kakak. Nah, sebenarnya bagaimana kita juga merefleksikan kisah ini di dalam hidup kita adalah bagaimana ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak serta-merta meninggalkan kita. Tuhan mau memulihkan diri kita, tapi terlebih dahulu Tuhan datang dalam hidup kita. Maka dari itu ini adalah salah satu kisah yang paling indah juga di dalam Injil tentang pemulihan yang terjadi pada para murid, terutama bagi Petrus. Nah, kakak-kakak ada penyampaian-penyampaian yang bisa dimodifikasi juga gitu ya. Tapi saya mau mengapresiasi juga bahwa di dalam Suluh Anak ada penyampaian yang menurut saya sangatlah menarik ya. Ini ketika ada dua kakak, yang satu menjadi reporter, yang satu menjadi Petrus gitu ya. Nah, reporter ini lalu mewawancarai Petrus. Bagaimana waktu itu Petrus menyaksikan kembali Tuhan yang hidup. Lalu bagaimana waktu itu Petrus juga merasakan penyesalannya ketika dia mengingat lagi dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus tetap beserta dengan dia. Nah, ini adalah salah satu cara yang menarik, mungkin yang Petrus pakai baju yang sesuai dengan zaman dahulu, lalu reporter boleh pakai vest, boleh pakai jas gitu ya, yang terlihat formal, ataupun seragam guru sekolah minggu dengan membawa mic gitu ya. Jadi menarik sekali untuk penyampaian yang pertama, dan kita bisa melihatnya di Suluh Anak ya, kakak-kakak. Nah, penyampaian yang kedua adalah kalau misalnya kakak-kakak tidak memiliki rekan di dalam kelas gitu ya, atau sedang sendiri mengajar, tidak apa-apa, kita bisa menjadi Petrus ya, dengan kita memonolog ulang kejadian. Mereka ulang kejadian di mana Yesus Kristus menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, kakak-kakak, misalnya saja ya, kita bisa mulai dengan kita pulang dari malam yang panjang tanpa ikan sama sekali. Lalu kita bisa bilang gitu ya ke adik-adik, gimana nih? Saya tidak dapat ikan apa-apa. Padahal saya udah semalaman ada di sini. Gimana ini? Saya udah cari di ujung sana, saya cari di ujung sana. Gak ada. Menurut adik-adik gimana sih? Apa Tuhan itu baik ya? Kenapa ya Tuhan tidak memberikan saya penghidupan gitu ya? Lalu bertemu dengan Tuhan. Aku mencari ikan di sana. Iya, baik-baik. Nah, itu jadi kita melihat
ekspresi Petrus, lalu kita juga melihat bahwa Petrus diubahkan ketika nanti bertemu dengan Yesus ya. Dia berkata, "Oh Yesus, engkau kembali, engkau hidup," dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu penyampaian. Nah, kakak-kakak juga yang ketiga, ini saya ambil dari kelas besar di Suluh Anak, tetapi menurut saya juga sangat penting kita bisa masukkan di kelas kecil ya. Riset tentang secari kertas. Kita memberikan satu lembar kertas gitu ya kepada anak-anak masing-masing satu. Lalu kita kertas itu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Lalu kita minta kepada anak-anak, buatlah sesuatu adik-adik dari kertas itu. Setelah mereka buat sesuatu, mungkin ada yang buat origami, mungkin ada juga yang diul-ul gitu ya, mungkin ada yang dirobek-robek. Lalu kita bilang kepada adik-adik, adik-adik, inilah hidup kita. Kakak mau buat origami, tapi origami itu juga menimbulkan sebuah lipatan. Lalu mungkin kakak juga robek ya sedikit dari kertas itu ya, dirobek. Atau dibuat seperti banyak warnanya gitu ya. Lalu kita bilang, adik-adik ini juga apabila hidup kita penuh dengan dosa. Menurut adik-adik bisa nggak ya dihapus gitu ya. Lalu diusahakan mungkin dilapisi lagi atau yang ada coretan dihapus. Coba yuk, yang paling bisa sesuai dengan awal kakak kasih, kakak akan memberikan hadiah misalnya. Nah, lewat secari kertas ini kita lalu bisa mengutarakan kisah tentang Petrus yang berusaha untuk dia ini betul-betul datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Nah, kakak-kakak yang terkasih, ayat emas ini juga saya ambil dari kelas lain ya. Karena kalau di kelas kecil rasanya ayat emasnya kurang tepat gitu ya. Bahwa ini kan tentang bagaimana Tuhan memulihkan Petrus dan pemulihan itu awalnya dari pada pengenalan akan Tuhan. Maka ayat emas ini Yohanes 21 ayat 12b. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Demikian kakak-kakak untuk persiapan kita kelas kecil dengan tema Tuhan memulihkan, Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Dan kita akan berjumpa lagi di PGSM berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga tetap semangat untuk melayani Tuhan bagi anak-anak kita di sekolah minggu atau di ibadah anak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Trianake yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Dan kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14, diberi judul Belajar dari Kisah Yesus Menampakkan Diri di Danau Tiberias, Tuhan Memulihkan. Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mengajar kepada adik-adik kita di kelas besar dengan tema Tuhan Memulihkan. Melalui minggu ini kita akan sama-sama mau belajar dari kisah Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya di Danau Tiberias. Kita harus ingat bersama ya, yang menjadi tujuan kita ketika kita mengajar di kelas besar adalah pertama, adik-adik kelas besar mengetahui bahwa Yesus memulihkan kehidupan Petrus. Dan yang kedua adalah adik-adik kelas besar mau bersyukur atas Tuhan yang memulihkan dan terus percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup seturut dengan firman-Nya. Jadi kita punya dua tujuan ya kakak-kakak. Sekali lagi mau mengingatkan kita, satu, adik-adik tahu ya bahwa Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Petrus. Dan yang kedua, adik-adik yang mau bersyukur ketika Tuhan Yesus memulihkan kehidupan mereka, Tuhan Yesus bangkit, mereka mau percaya dan mereka pun mau melakukan apa yang Tuhan Yesus teladankan melalui kehidupan mereka. Kakak-kakak, untuk mengawali kisah tentang penampakan Yesus yang ketiga kali kepada para murid, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik di kelas besar untuk mengambil kertas, atau kakak juga bisa menyediakan kertas. Kertasnya masih bersih begitu ya, masih mulus. Lalu minta adik-adik tuliskan apa kelebihan yang adik-adik miliki di dalam kertas itu. Talenta apa yang adik-adik punya dan sering kembangkan. Misalkan pandai menari, pandai menyanyi, menggambar, atau bahkan hobi-hobi lainnya, main bulu tangkis, lomba sepak bola, apapun itu, kakak-kakak bisa minta adik-adik untuk menuliskannya. Setelah selesai, sekarang kakak-kakak mengutarakan narasi kepada adik-adik seperti ini. Misalkan adik-adik sedang asik dengan talenta yang adik-adik miliki, dengan minat, dengan bakat, dengan hal-hal yang adik-adik sukai. Lalu ada orang lain datang, lalu orang itu bilang, "Ah, gambar kamu jelek. Katanya kamu suka gambar. Kok gambarnya biasa aja, jelek banget." Atau ketika kita lagi main bulu tangkis, buat adik-adik yang hobi main bulu tangkis, masa mukul gitu doang gak bisa? Kamu beneran suka bulu tangkis? Kayaknya gak cocok deh. Dan narasi-narasi lainnya yang bisa kakak bangun. Lalu kita tanya, apa perasaan adik-adik ketika ada orang mengungkapkan hal seperti itu kepada adik-adik? Sedih, kecewa, marah, kesal. Dan adik-adik bisa meluangkan itu semua, menuangkannya kepada kertas yang tadi ditulis dengan dihancurkan, digulung-gulung seperti ini. Adik-adik merasa tidak nyaman, merasa sedih sekali karena hal yang ia sukai tidak dianggap atau bahkan diremehkan sama orang lain. Seringkali ya kakak-kakak kita bisa menyampaikan kepada adik-adik bahwa banyak orang melukai hati kita dengan perkataannya, dengan lirikan matanya, sehingga itu membuat hati kita sakit. Lalu ketika orang itu bilang, "Sorry, maaf, aku cuma bercanda, aku gak bermaksud." Nah, coba deh kertasnya itu dibuka lagi.
Apakah bisa utuh seperti sedia kala? Tidak. Apalagi kalau ada adik-adik yang menghancurkannya sampai ada yang dirobek-robek begitu ya kakak-kakak. Tidak mungkin kertasnya bisa utuh kembali. Lalu adik-adik bisa menyadari bahwa ketika ada orang lain menyakiti hatinya, itu tidak mudah untuk hatinya dipulihkan. Begitu juga ketika adik-adik melukai hati temannya, melukai hati orang tua, melukai hati Tuhan. Tidak semudah itu Tuhan memulihkan teman kita, orang tua kita dengan hal-hal yang tidak mereka sukai. Lalu kakak-kakak boleh memulai cerita kembali dengan mengingatkan adik-adik, siapa yang tidak ingat dengan Petrus? Petrus adalah murid Yesus yang sebelum Yesus disalibkan, ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. 3 kali loh. Ketika orang bertanya, engkau murid Yesus? Lalu Petrus menjawab, bukan. Engkaukah pengikutnya? Bukan. Sampai 3 kali. Apakah Yesus tidak sedih? Tentu sedih ya adik-adik. Ketika Petrus tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya, sebagai teladannya. Namun apa yang Yesus lakukan adik-adik? Tuhan Yesus tetap menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan Yesus mau Petrus pulih. Dan kita tahu juga, ketika Petrus menyangkal Yesus, itu bukan suatu hal yang pada akhirnya membuat Petrus senang, tetapi membuat Petrus sedih, lesu. Dan mungkin itu juga yang kita alami. Ketika kita menyakiti orang lain, apakah kita bisa terus-menerus bahagia? Tidak rasanya. Ketika kita telah menyakiti hati orang lain, yang kita rasakan adalah, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku menyakiti dia? Apakah dia mau memaafkan aku ketika aku melakukan kesalahan kepadanya? Dan timbul banyak perasaan lain yang tidak mengenakan. Maka hari ini kakak-kakak, kita bisa mengingatkan adik-adik bahwa ketika Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada Petrus, maka Tuhan Yesus memulihkan Petrus, memulihkan kehidupan Petrus. Dan karena itu kita pun sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Yesus juga dipulihkan. Seringkali kita melakukan kesalahan, kita melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan mau memulihkan kita. Nah, kalau Tuhan mau memulihkan kita dan kita pun jadi anak-anak yang sudah merasa dipulihkan, apa yang menjadi tugas kita? Tentu yang akan menjadi tugas kita adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Lalu ketika Tuhan sudah memulihkan kehidupan kita, apa yang menjadi tugas kita? Tentu yang menjadi tugas kita adalah ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Di kertas tadi, walaupun sudah hancur, kita bisa melakukan hal-hal yang baik lagi. Adik-adik bisa diminta untuk menuliskan apa komitmen mereka yang mau mereka lakukan sebagai bentuk bahwa Tuhan sudah memulihkan kehidupan mereka. Nah, setelah kita cerita, sekarang kita mau ajak adik-adik untuk mengingat ayat hafalan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari ayat hafalan ini, kita mau mengingatkan adik-adik untuk adik-adik boleh terus mengakui dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, dan mau untuk membenahi, mau untuk ikut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi nggak cukup hanya di pengakuan dosa, tetapi tekad apa yang adik-adik mau kerjakan. Demikian persiapan kita kakak-kakak. Selamat kembali mempersiapkan diri
untuk kakak-kakak pribadi dan juga untuk adik-adik di kelas besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra dan juga 3 kakak-kakak narasumber yang sudah menyampaikan metode pengajaran di setiap kelas batita balita, kecil dan besar. Bagi kakak-kakak yang mau mengulik lagi nih teks Alkitab supaya makin dalam, makin kaya ya, kakak-kakak bisa menyaksikan program Ngulik Alkitab. Dan untuk makin melengkapi ide-ide aktivitas persiapan sekolah minggu, kakak-kakak bisa menyaksikan tayangan aktivitas persiapan guru sekolah minggu juga di channel YKB TV. Dan sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau memimpin menyertai kami dalam proses persiapan ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Kau percaya menyampaikan kebenaran firman-Mu pada anak sekolah minggu. Berikan ketekunan, berikan kerajinan, kesediaan untuk sungguh-sungguh melakukan persiapan bersama dengan teman-teman satu tim, sehingga dengan demikian persiapan tersebut boleh Tuhan berkati dan pemberitaan firman itu boleh diterima dengan baik dan penuh sukacita dalam hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa.